Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar tak ngantuk, semangat sikit. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Huda Parit Benud Meral, Pak. Meral Karimun, Kepulauan Riau yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita akan ngaji karena sekarang ini bulannya bulan Zulqa'dah, yaitu Ashurul Hurum. Ashurul Hurum itu Ashurul Hajj, yaitu bulan-bulan haji. Ashurul Hajj, bulan-bulan haji. Bulan-bulan haji itu apa? 3. Syawal, Zulqa'dah, 10 hari bulan Zulhijjah. Itu namanya bulan-bulan haji. Kalau kita bilang bulan haji, bulan apa? Zulhijjah. Tidak mesti, justru Zulhijjah itu 10 hari saja. Bulan haji itu yang full Syawal, Zulqa'dah, ini termasuk bulan haji. Zulhijjah 10 hari saja. Jadi kalau kita bilang bulan-bulan haji, karena berhubungan dengan bulan haji, kita nak antara dua, nak bahas haji apa nak bahas kurbannya. Karena kita lebih bagus karena kita sekarang ni tidak tinggal di Mekah, kita bahas kurban lah dulu, ya tak? Kalau kita tinggal di Mekah, kita bahas haji. Sekarang sudah tanggal berapa Zulqa'dah tu? Mana Zulqa'dah? 20. Nah, nanti sebentar lagi kita akan masuk bulan Zulhijjah. Tanggal 10 Zulhijjah ada syariat kurban, yaitu bertepatan dengan hari raya Idul Adha. Sebelumnya kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para anbiya, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, kepada para aulia wassahadat wassalihin, kepada para masyayikh, khususan Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani wa Abu Yazid Ahmad bin Sayyid Muhammad Al-Malik Al-Hasani, wa usan ilal muallif amaddanallahu bimadadihim wa fada alaina min barakatihim anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'anallahu bihi bi ulumi fid dharain. Faslun fi ahkamil udhiyah. Pasal menerangkan tentang hukum-hukumnya kurban. Bidhamil hamzah fil ashhur wa ya ismun lima yuzbahu minan na'am yawma idin nahri wa ayyamit tasyrik taqarruban ila Allah ta'ala. Udhiyah itu di dhammah, ini secara ilmu bahasanya saja. Hamzahnya di dhammah jadi udhiyah, yaitu wa ya ismun lima yuzbahu minan na'am yawma idin nahr, yaitu nama udhiyah itu ya satu nama untuk hewan yang disembelih
di hari raya Idul Nahar atau Idul Adha. Idul Adha itu disebut juga Idul Nahar. Nahar itu artinya menyembelih. Jadi kalau kita haji bilang Yaumun Nahar. Yaumun Nahar itu hari raya Idul Adha. Jadi hari Idul Adha itu bisa disebut juga dengan Idul Nahar, yaitu hari raya menyembelih, atau Idul Adha hari raya kurban, sama. Jadi yang namanya kurban yaitu hewan yang disembelih di hari raya Idul Nahar atau Idul Adha dan 3 hari tasyrik taqarruban ilallah ta'ala, untuk niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kurban itu niatnya mendekatkan diri, apa? Biar dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan salah niat. Biar dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal udhiyatu sunnatun muakkadatun 'alal kifayah. Hukumnya apa? Menurut Imam Syafi'i, 3 mazhab mengatakan hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Kalau menurut Imam Abu Hanifah hukumnya wajib, bagi yang mampu wajib. Tiga imam mengatakan hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, dikukuhkan. Alal kifayah, sunnah muakkadah kifayah, itu sebetulnya begitu. Misalnya sunnah muakkadah kifayah. Apa sih kok sunnah baru kalau di kifayahnya? Sekarang contoh, kalau kita yang tahu kan biasanya fardu kifayah. Ini ada namanya sunnah kifayah, Pak. Sunnah kifayah, ada fardu kifayah, ada sunnah kifayah. Nah, ini sunnahnya muakkadah. Jadi sunnah muakkadah kifayah. Maksudnya apa? Kalau fardu kifayah, contoh orang meninggal, ketika ada seorang meninggal, harus ada orang yang mengurus jenazahnya, memandikan, mengkafani, mengkebumikan, menyolatkan, mengkebumikan, harus ada, walaupun 1 orang. Kalau tidak ada yang ngurus, 1 kampung semuanya dosa semuanya. Itu namanya kifayah. Cukup 1 orang mewakili yang lain. Kifayah artinya mencukupi. Yang penting ada yang melakukan, semua dosa gugur. Tapi pahala tentu untuk yang melakukan, kan gitu. Sekarang yang namanya sunnahnya udhiyah ini sunnah muakkadah kifayah. Maksudnya gimana? Fa iza ata biha wahidun min ahli baitin kafa an jami'ihim. Jadi kalau di dalam satu rumah ini, satu keluarga, Pak. Satu keluarga ini sebetulnya namanya kurban ini per orang kita. 1, 2, 3, 4, 5, semua kena sunnah muakkadah hukumnya. Tapi kalau satu rumah ini ada 8 orang, berapa nak dapat keluarkan duit 8 ekor kambing? Pukul rata 3 juta lah. Setahun berarti 24 juta, ya. Itu sebetulnya gitu. Sebetulnya itu kesunahan itu per individu sebetulnya aslinya. Nah, tetapi ini kifayah. Kifayah. Kalau jadi kifayah ini maksudnya apa? Dalam satu rumah tangga itu, kalau ada 1 saja yang berkurban, maka dia sudah mewakili seluruh keluarga. Itu namanya kifayah. Nah, sama tadi orang yang meninggal dalam satu kampung, ada 1 orang saja yang mengurus sampai mengkebumikan semuanya, orang satu kampung tidak dosa. Tidak cukup dia mewakili keluarga, mewakili orang kampung tersebut. Berarti sunnah muakkadah kifayah maksudnya gimana? Kalau ada dalam satu, maksudnya gini, kalau bisa setiap tahun di dalam satu keluarga itu harus minimal, kalau memang dia tidak orang yang melarat, itu jangan sampai ditinggalkan, gantian lah. Bapak, mamanya, kakaknya, adiknya terus. Satu keluarga. Gitu. Ketika ada dalam satu keluarga 1 orang yang berkurban, berarti sudah muakkadah jami'nya sudah terwakili oleh semua. Ya, maksudnya begitu. Nah, itu maksudnya jadi maknanya sunnah muakkadah kifayah. Kalau nak lebih silakan. Orang meninggal dalam satu kampung, mau diurus 1 orang bagus, 2 orang lebih bagus, 10 orang, 1 kampung urus semua lagi bagus. Nah, jadi sunnah muakkadah itu begitu. Kalau bisa yang mampu itu jangan sampai tidak berkorban, ya gantianlah.
sekali ini, sekali ini, sekali ini, itu sunnah namanya. Begitu. Kifayah dalam satu keluarga. Wala tajibul udhiyatu illa bin nazar. Udhiyah tidak akan menjadi wajib kecuali dengan nazar. Kalau orang nazar dia nak kurban, aku nazar nak kurban tahun depan, itu jadi wajib. Ya, kalau tidak tetap hukumnya menjadi sunnah. Wasaniyu minal ibili malau khamsu sinin. Mana nih? Wa yujzi'u fiha al-jaza' min ad-dha'n wa huwa ma lahu sanatun wa ta'ana fi tsaniyah. Untuk berkurban pertama dia adalah kambing yang berumur 1 tahun masuk 2 tahun, ataupun kambing domba ataupun kambing kacang berumur 2 tahun masuk ke 3 tahun, ataupun yang sudah copot giginya, ya, itu sudah boleh. Wasaniyu minal ibil, kalau onta umurnya malahu khamsu sinin wa ta'ana fi sadisa, umurnya 5 tahun. Jadi bapak-bapak kalau nak korban onta 5 tahun umurnya masuk ke 6. Tuh, onta. Di sini banyak lembu, aku tengok laris lah. Lembu dari luar tak masuk kan. Wa tudzi'ul badanatu an sab'atin wal wasaniyu minal baqari malahu sanatan wa ta'ana fi salisa. Untuk sapi umur 2 tahun, umurnya 2 tahun. Ya, 2 tahun masuk ke 3 tahun. Wa tuziul badanatu an sabatin isyaraku fit tadhihati biha. Kalau untuk 1 ekor onta boleh untuk 7 orang. Wa tuziul baqaratu an sabatin kadzalik. Kalau lembu juga boleh untuk 7 orang. Boleh untuk 7 orang. Jangan salah paham. Boleh untuk 7 orang. Ngumpul dapat 5 orang. Macam mana? Macam mana Pak kalau cuma dapat 5 orang? Jadi maksudnya ini cukup untuk 7 orang, bukan harus 7 orang. Ini macam mana nih cuma dapat 5 orang? Cancel. Kenapa? Orangnya tak cukup. Orangnya tak cukup, tak apa, yang penting duitnya cukup. Untuk apa orangnya cukup, duitnya tak cukup? Yang penting duitnya cukup. Lah kau sekarang anggap lampaunya lembu dia ni 25 juta. Kau bagilah berlima. 5 juta seorang. Itu jauh lebih bagus daripada bertujuh 1 ekor lembu. Kadang-kadang orang ni tak faham, ni harus 7 Pak. 6 kurang seekor, kurang 1 orang je tak jadi kurban. Ngapa? Kurang orang tak masalah Pak, jangan kurang duit. Kalau bisa 3 orang 1 sapi. Kalau bisa 2 orang, kalau bisa 1 orang 1 ekor sapi. Lagi bagus 1 orang 2 ekor sapi. Lagi bagus. Jadi jangan terpanjang kepada 7, harus 7. Banyak yang gitu. Sampai dipaksakan. Ini 6 orang. Tak ada lagi. Akhirnya macam mana? Inilah ada jamaah yasinan, ibu-ibu. Berapa? Orang 3 topa-topa lah. 100 ribuan. Katanya, kumpul 3 juta. Hanya di sini ada 6 orang. Kurang 3 juta Pak. Ibu-ibu wirid kumpulan 30 orang 100 ribu seorang. Dapat 3 juta gabung. Berarti 1 lembu berapa orang? Berapa orang 1 lembu? 36 orang. Lah sudah, tambah tak jadi, tambah tak sah. Ya kan? Tambah tak sah dipaksakan jadinya. Jadi kalau hanya sekedar berkah-berkahan lain, namanya orang amal tentu dapat, mau 1 kampung seekor kambing pun boleh, tak ada masalah. Tapi tentu berbeda dengan yang sesuai dengan dengan aturannya, dengan ukurannya. Jadi 7 ekor atau 7 orang itu tidak wajib, ya, tidak wajib. Umpamanya ada 2 orang kaya di Parit Benut, kita berdua aja yuk sapi. Ayolah. Sudah, apa Pak susah. Datang ke pengurus masjid.
Dia kaya betul nih. Masa Pak nak bertujuh juga? Mika berdua aje lah. Kan gitu. Nak bertujuh juga. Ini tukang parkir bertujuh. Engkau yang punya parkir nak juga bertujuh juga. Punya dealer mobil pun nak bertujuh juga. Sah. 1 ekor sapi 1 orang. Dah, bagus. Kalau tak pun untuk 1 keluarga boleh 7 orang. Wa tuzi'u syatu an syahsin wahidin. Kalau kambing boleh untuk 1 orang saja. Wa ya afdalu min musyarakatihi fi ba'irin. Dan korban 1 ekor kambing itu lebih utama daripada 1 ekor sapi 7 orang. Sekarang aku tengok orang ngetren nak sapi. Baru tahun kemarin saya bilang, kenapa ya orang sekarang suka betul sapi. Kenapa tidak kambing? Tahun ini Allah wujudkan orang banyak kurban pakai kambing. Betul tak Pak? Tahun ini nih Allah akan wujudkan orang banyak kurban pakai apa pasal? Sapi tak masuk. Habislah kambing-kambing di kandang, habis. Lebih afdol. Ini tak dihitung. Kambing bisa jadi 3.200.000 mungkin, 3.300.000. Kalau kita lembu lebih besar, ya kok besar bertujuh lah wai. Ini kambing seekor saja. Jadi 3.500.000 atau 3.300.000 dihitung. Bagus pakai yang lembu aja lah, lebih besar, lebih murah lagi 3 juta. Tidak lebih utama. Lebih utama kambing. Rasulullah itu pernah menyembelih kambing 63 ekor kambing. Cuma belum tak sampai selesai, diteruskan dilanjutkan sama Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Itu favorit kambing tuh favorit Rasulullah. Jangan tak makan lagi kambing. Iktikad dia betulkan. Nabi suka, umat dia tak suka, tak boleh yang ini, yang itu. Alhamdulillah tak ada riwayat Nabi kena darah tinggi. Kan? Iktikad sama Allah Subhanahu wa taala. Obat. Daging kurban itu obat. Kemudian wa ya afdalu min musyarakati bi. Tapi kalau dia sapi di 5 orang dengan kambing sendiri, ya menang sapi lah. Intinya kalau dia bertujuh, ini memang dah mentok. Kambing lebih bagus, kambing seekor. Wal afdalu adwal udiyati ibilun summa baqarun summa ghanamun. Kalau dilihat dari urutan mana hewan kurban yang paling utama, nomor 1 onta, nomor 2 sapi, nomor 3 kambing. Ini maksud dia nih kalau hitung satu-satu. Kalau hitung satu-satu, orang korban seekor onta lebih utama daripada korban seekor sapi, lebih utama daripada korban seekor kambing. Tapi kalau dia bareng-bareng 7 orang, kambingnya yang menang. Kau bersama kan, sekarang aku yang menang. Kambingnya yang menang. Wa arba'un fi ba'di nusah wa arba'atun la tunzi'u fi dhuhaya. Ada 4 hewan yang tidak sah digunakan untuk berkorban. Adwa al-awra al-bayyin, ayu zahir. Yang pertama yaitu apa namanya? Kambing ini yang matanya cacat. Matanya cacat. Awra awar. Jadi matanya cacat 1. Jelas. Itu tidak sah. Wa in baqiyat al-hadaqatu fil asah. Walaupun istilahnya di matanya tuh masih ada lah, entah alis dia, entah apa dia, tapi matanya itu cacat sebelah. Itu tidak sah untuk kurban. 1. Kemudian wasani al-arja al-bayyin arjuha. Kemudian kambing yang pincang dan pincangnya itu jelas jalannya itu jelas. Mau pincang dari kandang ataupun pincang ketika nak disembelih, sama hukumnya tidak sah. Sekarang kita tengok ngeri kalau nyembelih sapi nih. Tarik, bung,
jatuh sapi dia kan. Angkat, tarik ramai-ramai. Waduh, tahu-tahu kaki dia patah. Tak tahu orang ijak dia ramai-ramai. Wah. Dah kerak dah patah. Udah sebenarnya ketika nak disembelih ini jarak 10 cm saja patah kan dah kasar. Bukan ketika dah diterima sama pengurus masjid apa nak jadi-jadilah, tak bisa gitu. Betapa banyak babak belur lembu ni ketika nak disembelih geret seret sininya langsung. Tak kuat nak angkat, macam mana lembunya besar. Itu hati-hati, amanah bagi para pengurus-pengurus kurban. Jangan sampai kambing tu bagus, apa hewan tu bagus, sapi tu bagus, ketika nak disembelih ramai-ramai lempar tali. Satu tarik sana, satu tarik sini. Kerak kata dia, aduh kata dia kan. Cuma dia tak bisa bunyi aduh aja tu. Nah itu. Akhirnya cacat dia jalan. Itu dah tak sah lagi. Hati-hati, pelan-pelan. Ya macam mana caranya lah, pokoknya jangan sampai cacat ketika mau disembelih. Selagi dia belum disembelih berarti dia harus dalam kondisi sempurna walaupun sudah di tempat penyembelihan. Ada orang udah pesan kambing. Ini kasihan juga. Jadi ketika ngantar mau diantar ke masjid ini, kambing sehat walafiat. Begitu menurunkan dia dari kendaraan, kerak patah kakinya, Allah sudah balikkan. Kalau yang salah ini balikkan ke tanda. Cuman patah kakinya, kita bukan nak bikin jual sate. Hati-hati nurunkan kambing juga tuh, hati-hati. Bukan dia harus pincang dari kandang, turun dari pickup, dari lori, turun tak loncat dia patah deh, ya di atas sah, pincang tak sah. Jangan udah sampai di masjid tak apa-apa. Udah sampai masjid tak apa-apa, enak aja. Kemudian al-arja' pincang tak boleh, walau kana usul arjilah indal idtija'i litadiyati biya bisa bil idrab, walaupun di sini mana diterangkan pincangnya itu terjadi ketika dijagal itu. Ketika dijagal rame-rame macam saya bilang dulu tadi, ternyata patahnya itu pegang kerak bunyi kaki dia. Pincang ini kalau dia tapi tak nampak dia dah langsung potong-potong lah, tak nampak. Ayah ni tak boleh, tak sah. Fasalisu al-marida al-bayyin maraduha, yaitu sakit yang jelas sakitnya. Wala yaduru yasir hazil umur, dan tidak sah, tidak apa-apa kalau hanya sakitnya sikit. Kalau sakit yang jelas sakit itu tak boleh. Kemudian warabiu al-ajfa wahia allati zaba muhuha au zaba dimahuha minal hazal aw hasilaha wa yuzil hasiyya al maqtu'al hasiyatan wal maqsur al qaran. Jadi sekarang ini kan lembu kan kena penyakit nih. Nah, sekarang jangan sampai kita paksa-paksakan kurban pakai lembu, ternyata setelah disembelih dicek sakit. Ini akan berimbas kepada sah dan tidaknya sah kurban. Nah, siapa nak makan dagingnya? Ini dah sakit, dimakan pun mungkin bisa bahaya, tak boleh makan. Macam mana? Jadi kalau sakit tak sah. Kemudian wayudzi, ini yang agak aneh sikit lah. Atasnya masih belum. Al-ajfa, ada lagi al-ajfa. Ajfa ya ini wa ya allati dzaba muhuha ay dzaba dimahuha minal hazal al-hasilaha wal maqsurul qaran wala tuzil maqtu'atul udhun wala maqtu'atul dhanab wa yadkhulu wa tazabih minal waqti salatil id. Kalau nak tanya, tapi masalah yang penting nanti pembagian. Nanti kita mungkin sebelum akhir baru kita masuk di masalah pembagian. Terus hewan yang ajfa ini, hewan yang zaba muhha. Muh ini dia
hewan ini kurus betul, kurus luar biasa. Ya ini otaknya itu hilang, entah macam mana saking kurusnya otaknya itu sampai hilang. Jadi pokoknya kambing nak kurban juga, tapi jangan yang macam tengkorak. Aduh, tengkorak kambing dibungkus kulit. Tapi kita tengoklah Pak, jujur aja. Kalau pergi ke tempat kandang kambing nak kurban, ada kambing besar satu, berapa nih? 40 kilo. 40 kilo, 130 120 ribu sekarang sekilo. 130-an ya. Hitung 130 kali 40. Wah. Tengok lagi ini berapa nih? 35 Pak. 35. Yang ini 30, yang ini. Yang itu 25. Yang itu aja. Yang itu aja dia ada yang 40, 35, 30, cari masih nyari deh. Itu berapa tuh? Itu 25 kilo. Yang itu aja. Itu beda-beda tipis dengan kasusnya Qabil dan Habil. Qabil dan Habil ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk berkorban, si Qabil ini dia petani buah-buahan, si Habil ini peternak. Anaknya Nabi Adam nih yang berkelahi. Ya, berkali masalah ya pasangannya. Setelah itu siapa si Qabil, dia petani buah-buahan, yang dipilih apa? Jadi buah-buahan yang kata bilang akhir, yang bagus untuk dijual. Yang biasa nak dikasih ke orang ni, yang kalau durian yang mengkal-mengkal lah, yang agak busuk-busuk lah, yang super tak kasih orang atas. Ini jual. Jadi ketika berkorban itu si Qabil ini dia mesti cari buah-buahan yang enggak bagus, bukan yang paling bagus, sayang. Cari dia kan. Si Habil dia peternak, dia cari kambing, hewan kurban yang paling gemuk. Tak ada yang lebih gemuk dari itu. Karena ini apa? Dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu. Ini syariat kurban di zaman Nabi Adam. Begitu pas hari kurbannya datang, kurbannya si Qabil juga ditaruh di tanah lapang. Taruh di tanah lapang, si Habil juga bawa hewannya yang gemuk sehat di tanah lapang. Ini kurban ini nanti yang diterima langsung nampak di situ. Kurban yang diterima adalah kurban yang disambar oleh api yang turun dari langit. Jadi di zaman Nabi Adam tuh kalau kurban, dia langsung ada api dari langit. Mana yang diterima, mana yang tidak. Bus, sambar sama api. Pas waktu itu, ketika sudah disiapkan semua kurbannya, betul-betul datanglah api dari langit. Yang disambar adalah kurbannya si Habil yang diterima. Itu hewan ternak yang bagus, yang gemuk. Itu yang diterima. Cuma syariat kurban di zaman kita Nabi Muhammad tak gitu lagi. Kalau gitu lagi, alamak gigit jari orang parik benut. Tengok lembu-lembu gemuk-gemuk, jus dimakan sama api. Kata kita setahun sekali tak makan daging sapi, kena makan api pula. Di zaman syariatnya Rasulullah, hewan kurban itu disembelih dibagikan kepada fakir miskin untuk hadiah dan untuk makan sendiri. Itu untungnya di situ. Karena zamannya Nabi Adam, orangnya masih sedikit, hewannya banyak. Kalau kita jangankan nak cari kambing, cari tai kambingnya aja susah, ya kan? Apalagi kalau zaman dulu, alamak hewan apa aja ada semuanya. Tengok tuh. Tapi kalau umpamanya kok syariat kurban itu ada sampai zaman sekarang, caranya Allah menerima, macam mana kira-kira? Tengok, ditunggu, bus. Tengok itu sapi kenapa tak dia ambil? Itu berarti bermasalah sapinya. Nampak? Siapa punya? Jadi masalah siapa punya. Apa tak sah kau punya tak diterima. Jadi macam-macam. Seperti itu. Jadi Qabil cari kambing yang paling gemuk, kalau kita cari kambing yang paling
kurus. Ini masalah ni. Tahu dia mesti cari yang paling 25 kilo. Kalau ada yang 20 kilo ada tak? yang penting sah. Kecuali kalau memang duit tak ada, lain lah kan. Memang duit. Saya memang punya duit segini Pak. Macam mana aku nak beli? Kalau bapak kasih 40 kilo aku belilah. Tapi memang aku duit segini. Ini dapat yang berapa kilo ni? Ini dapat 25 kilo. Udahlah, memang duit aku segini. Tak ada masalah Pak. Memang mampunya kan. Mampunya ini tak. Dia mesti yang 40 kilo dia mampu, dia berduit dia. Tapi cari yang kecil-kecil aja lah. Maaf, kecil-kecil aja pula. Macam si Qabil pula nanti. Na'udzubillah. Semua na'udzubillah. Kemudian wa yuzil hasiyah. Wa yuzil hasiu ail maqtu'ul khasiyatain. Boleh orang berkurban pakai hewan yang dikebiri. Boleh. Yang dikebiri itu boleh Pak. Kenapa boleh? Orang kalau kurban itu yang diambil tulangnya apa dagingnya? Tulang apa daging kalau orang kurban? Daging. Kalau kambing itu dikebiri, banyak bijinya tak ada, itu dia gemuk. Wah, senang tengok. Dia orang kurban itu bukan nak makan biji dia, tapi nak makan dagingnya. Makanya sah. Ya, sah. Jangan pula jadi pengumpul biji pula. Panitia bingung, ini kambingnya lembunyan 6, bijinya 5. Mana pergi satu? Aduh, ekornya pun hilang juga. Lah sudah, padahal sapi tak berekor kan tak sah. Entahlah, mungkin dia tak berekor mulai pertama tak. Bingung panitia, bingung. Tak usah gitu, tak boleh, itu korupsi namanya. Tidak boleh ya. Enggak boleh. Semuanya harus izin panitia. Pak, panitia ketua, aku minta ekor ya. Ambillah. Tak boleh, tak ada masalah. Itu berupa pembagian. Tapi kalau ambil gitu aja. Saya tanya Ustaz, seandainya kan ini ada 5 orang nih, kumpul untuk beli sapi, uangnya 3 juta lebih lagi. Jadi dapatlah terkumpul sekitar 23 juta. Tapi ketika kita beli harga lembu itu 20 juta, hukum duit yang 3 juta itu apakah dibalikkan ke pemilik yang kumpul ini atau dipakai untuk panitia yang dikurban itu? Ustaz. Itu tinggal akadnya yang betul, bukan main duit campak aja dia, campak itu namanya tak pakai akad. Akadnya dulu macam mana panitia? Ini Pak, duit 3 juta Pak, ini untuk beli sapi plus plastik sama apa dia operasional, gitu akadnya. Kalau bilang akadnya Pak, ini 3 juta hanya untuk beli kurban, lah sudah, plastiknya kau beli sendiri, kau bensin kau bayar sendiri, pergi ke sana bawa lori minjam kau bayar sendiri. Tapi ketika itu pentingnya akad tuh. Jadi bapak-bapak, ini kita 3.300.000 atau 3.200.000. Nanti ini Pak, karena kita pun tak bisa pastikan harga sapi ini berapa kan. Jadi ini berkisar, ini lebih daripada harga sapi lah, ada lebihnya entah untuk operasional. Jadi ini adalah duit untuk pembelian hewan kurban plus operasional kurban. Mufakat? Tak mufakat, tak usah ikut di sini. Senang kan? Mufakat Pak, mufakat berarti sudah selesai akad. Dia kasih, ini dapat 3 juta, dah tahulah dia berarti kurban sama operasional. Kumpulkan 7 orang 21 juta. Ternyata lembu 20 juta, sisa 1 juta kan? Ya untuk operasional lah, beli plastik, tak bensin dia, tak apa macam-macam, dan lain sebagainya. Mungkin orang tua haus beli Atarin, begitu, boleh ya, tinggal akadnya aja. Tapi kalau kau bilang akadnya khusus untuk hewan, kau balikkanlah duit itu. Tergantung, kalau ini Pak khusus untuk anu aja, ya udah ternyata kok lebih murah, balikkan duitnya sisanya. Karena akadnya begitu, makanya akadnya dia betulkan. Wallahu a'lam. Ya. Puasa. Ya.
Ya, puasa Arafah itu afdolnya puasa sunnah. Di antara seluruh puasa sunnah ini harinya itu hari Arafah itu paling utama. Tarwiyah ini sebelumnya, hari sebelumnya. Tarwiyah ini 2 hari sebelumnya, peringkatnya di bawahnya Arafah. Tapi Arafah ini yang nomor 1. Itu menghapus dosa 2 tahun, 1 tahun sebelum dan 1 tahun sesudah. Ya, itu untuk puasa sunnah yang paling utama. Ya, Senin, Kamis, apa segala macam. Kecuali kalau puasa Daud, ya puasa Daud ini kan puasa terus. Ini lain. Untuk puasa yang hari-hari begitu, itu paling utama puasa Arafah. Ya, menghapus dosa 2 tahun, 1 tahun sebelum dan 1 tahun setelah. Tarwiyah sedikit di bawahnya, tanggal 8. Ya, Pak ya, puasa. So, insyaallah. Oke. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Jadi saya tertarik sekaligus menjadi penasaran bagaimana dengan tertib dari korban itu kalau seandainya pas mau dibantai patahkan bantalan korbannya miris saja bisa. Jadi pertanyaan saya pada saat sekarang ini, apakah niat kita yang berkorban itu tersampaikan dan di sisi Allah SWT atau korbannya? Nah, kalau seandainya hal seperti itulah yang korbannya kan sia-sia. Iya. Nah, untuk menghindari itu apa yang harus kita lakukan? Apakah mungkin ada penyuluhan atau apakah mungkin ada pelatihan kepada panitia korban jemaah yang masyarakat yang seperti itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mestinya, jadi ada Allahumma shalli ala Muhammad, ada satu apa ini namanya nih, komunitas namanya Juleha. Juleha itu komunitas memang untuk masalah penyembelihan. Itu mereka memberikan pelatihan-pelatihan seperti itu, mulai dari cara menyembelih pisaunya dan sebagainya, itu ada caranya. Mestinya itu dari pengurus lah, kan minta Pak bikin pelatihan, atau mungkin ini sebenarnya kemarin ada kabar ke saya akan ada pelatihan di Tanjung Balai Karimun, tapi kok saya nggak ngubungin saya lagi orangnya. Nah, itu penting juga. Di antaranya itu tadi bagaimana supaya hewan ini betul-betul ya bagus. Kita nih pun kita jadi kadang-kadang orang ini kita kan asal-asalan aja, maksudnya yang penting berak. Terus sebenarnya ada lagi satu, ada orang mungkin di balai ini sudah ada loh, dia bikin tapi dibikin macam kotak. Itu paling aman. Jadi dia tak ditarik sana, tarik sini, bertembuk, tarik, itu kasihan. Ketika kaki diikat gini, kan, begini, itu sebetulnya cobalah kita pikir, kita gini kan dipijak, patah bisa patah tuh, cuma kita tak tahu lah kan. Itu contoh diantaranya. Tapi yang kotak itu bagus sebetulnya, itu masuk dia ikat sek miringkan, jas. Pelatihan itu sebetulnya ada. Nantilah mungkin saya mau koordinasi juga sama itu komunitas itu, mungkin bisa kapan. Sebenarnya di balai ini perlu, tapi kayaknya mereka kurang memviralkan gitu. Nantilah mungkin di ke depan pelatihan itu ada. Pelatihan itu diantaranya. Jelas ketika memang di situ tahulah itu patah, ya nggak sah, sudah otomatis. Ya namanya ini orang nak kasih hadiah kan tentu yang sempurna kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hanya untuk kehati-hatian bagi panitia supaya tidak ceroboh. Ya. Ustaz, masalah dari ini kadang kan ketika sebelum pembagian ada warga-warga yang mau telur kambing, ekor kambing, ada kepala kambing, ada macam mana hukum itu, Ustaz? Saya dah bilang tadi, ini ketidur tak? Nah, jadi berangkat dari balik lagi pertama, akad ini harus penting. Ketua panitia dengan masyarakat akadnya harus jelas. Jadi Bapak
Tadi berarti kurban yang Bapak amanahkan ke kami, itu berarti Bapak amanahkan sepenuhnya pembagiannya kepada kami. Pembagiannya kepada. Jadi isinya mutlak sudah dipegang oleh si ketua panitia. Karena kalau dia tak mau ya potong sendirilah. Aku pun tak nak susah-susah. Apa susah? Dia minta potong kan banyak cerita pula. Kalau kau nak pasrah, kena bagi sendirilah. Jadi makanya harus ada kemufakatan. Jadi tidak memberatkan panitia gitu kan. Pak, berarti ini semuanya pembagian diserahkan kepada panitia. Oke, sudah. Nanti di pembagian ini mendetail nanti kita di belakang nih. Banyak terjadi kesalahan-kesalahan nanti. Masih ada pertemuan lagi insyaallah. Jadi apa tadi yang jadi pertanyaan masalah itu ya? Biji dia, masalah ekor ya. Ya, itu saya bilang kalau ngambil diam-diam tak boleh. Tapi kalau ada ketua panitia yang dapat sudah diberi amanah, diberi mandat, sudah dipasrahin urusan kurban ini sama orang yang kurban semua, berarti dia yang punya hak untuk membagi. Panitia punya hak untuk membagi siapa? Itu Pak ketuanya lah, atau siapa nanti yang bagian pembagian siapa, Pak ketuanya melimpahkan itu ke sana. Jadi bang, ekor ambillah, kan? Itu sudah boleh, tidak masalah. Tapi kalau pencuri namanya ya. Itulah tadi kambing dia 5 ekor, biji dia cuma 4. Ini kemana nih? Yang nyata anak. Kata dia, kulkas tak bisa tutup. Ini bahaya nih. Tak boleh. Tapi harus izin panitia. Ya Pak, saya ambil kepala dia Pak, ya boleh. Ya, itu dianggap bagian Pak, pembagian. Yang penting jatah fakir miskin tidak boleh dilupakan. Kalau ada satu hewan kurban tidak ada yang nyampe ke fakir miskin, kurbannya tidak sah. Makanya cara nanti pembagiannya itu jam berapa nih? Isya belum? Belum. Paling pembagian itu nanti daging itu jangan ditumpuk jadi satu. Kadang orang kan meleh, potong-potong, tumpuk, sembelih, potong-potong, tumpuk jadi satu. Kan? Fakir miskin bagi dulu, ambil paling atas. Dah, bawah ini orang mampu semua dibagi. Kambingnya, lembu yang bagian bawah ini tak tersentuh oleh fakir miskin. Ini yang menyebabkan tidak sah, karena hukumnya wajib ada daging yang mentah dari setiap hewan kurban, wajib sampai ke fakir miskin. Gitu. Kalau dimakan orang mampu semua tak sah. Makanya harus pastikan ini lembu, ini ada yang pakai ke miskin, ini jatah dia. Ini lembu ini untuk pakai miskin jatahnya. Ditambah boleh, tangan sampai tidak ada. Bapak yang tanya, udah saya? Oke, sedikit. Ini kan sebagian oleh orang-orang berkorban. Apakah yang berkorban itu mendapat bagian jatah mereka? Secara hukum, makanya ini belum masuk bab pembagian nih. Tapi tak apalah. Nanti kita ulang lagi untuk mendetailnya. Cara pembagian hewan kurban itu yang standar itu dibagi menjadi 3. Dimakan sendiri, dijadikan hadiah, dan untuk fakir miskin. Yang paling utama ini yang didahulukan yang fakir miskin dulu. Ini fakir miskin tidak boleh ditawar. Hadiah nak kasih hadiah boleh, tak kasih hadiah boleh. Makan sendiri nak makan sendiri boleh, nak kasihkan orang semua boleh. Yang tak boleh ditinggal ni fakir miskin. Wajib hukumnya ini dagingnya sampai ke fakir miskin. Porsinya, porsi standar sepertiga. Porsi standar, porsi minimal. Pokoknya ini lembu potong sedikit, kasihkan fakir miskin. Pokoknya ada. Tapi bakhil bin kedekut. Panitianya pun tak betul tuh. Jadi harusnya mestinya isi fakir miskin itu diprioritaskan. Itu minimal, pokoknya ada lah, walaupun sepotong kecil ke fakir, itu minimal. Yang paling bagus semuanya disedekahkan ke fakir miskin. Yang berkorban cuma ngambil hati saja, 3 potong kecil, 3 suap hatinya. Itu sunnah hukumnya untuk tabarruk. Jadi dah, aku sedekahkan semua, tapi minta hatinya aja 3 potong untuk tabarruk. Jadi kadang-kadang ada kesalahpahaman, justru orang ini dah berkurban, dia minta dia lembu orang.
daging kambing orang, di kambing dia tak nak minta orang, jangan. Yang sendiri punya itu yang berkah. Jangan gitu, kecuali kambing nazar, kurban nazar itu tak boleh. Kalau kurban-kurban sunnah lebih bagus makan daging kambingnya sendiri atau lembunya sendiri daripada punya orang. Makanya nanti betul-betul nak lembu atau kambing ini kambing siapa, bapak ini diambilkan dulu. Nah ini untuk dia, jadi dia nyicip berkah, diambil hatinya terutama ya untuk keberkahan. Itu sunnah hukumnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.